Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang adab seorang pengajar kepada muridnya, baik secara mutlak dimanapun saja dan kapanpun saja, ataupun secara khusus di halakohnya, di majelis kajiannya. Kita sampai pada adab yang ketiga, ats-tsalitsu ayyuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Hendaknya seorang pengajar itu menyemangati para muridnya untuk menuntut ilmu di sebagian besar waktu. Di sebagian besar waktu, ya, yang itu tentunya bukan waktu untuk bekerja atau waktu untuk kuliah atau waktu untuk hal-hal yang memang diperlukan untuk kehidupannya. Maka pergunakan maksimal waktu-waktu lain untuk menuntut ilmu, untuk sesuatu yang terkait dengan ilmu, baik menuntut ilmu atau menuliskan ilmu atau menyebarkan ilmu. Bidzikri ma'addallahu ta'ala lil ulama'i min manazilil karamat. Maka bagaimana cara seorang pengajar itu menyemangati para muridnya dengan menyebutkan apa yang telah Allah siapkan untuk para ulama, yaitu derajat yang mulia, manazilil karamat, wa annahum warathatul anbiya, dan bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa ala manabir min nurin yaghbituhumul anbiya wasyuhada, dan bahwa para ulama itu di atas mimbar dari cahaya yang itu diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Ya kan, tapi ini hadisnya telah kita bahas di bab sebelumnya, hadisnya dhaif, ya. Wa nahwi dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama minal ayati wal akhbari wal athari wal asy'ar. Demikian pula hendaknya seorang pengajar itu menyemangati para muridnya dengan menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, baik itu dari ayat, dari akhbar, dari hadis-hadis, dari athar, dan dari syair-syair. Wa yuraghibuhu ma'a dzalika bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi minal iktisari alal maisuri wa qadril kifayah minad dunya. Dan hendaknya seorang pengajar itu juga menyemangati para muridnya untuk tadrij, yaitu bertahap, ala ma yu'inu ala tahsilihi, ya, bertahap dalam menuntut ilmu, bertahap dalam meraih atau melakukan sesuatu yang bisa menunjang untuk menuntut ilmu tersebut. Apa contohnya? Al-iktisari 'alal maisur wa qadril kifayah minad dunya, yaitu membatasi pada ilmu yang itu mudah untuk kita pahami pada level kita sekarang. Jadi ini adalah, ya, isyarat bahwa sesuatu yang bisa membantu kita untuk mudah menuntut ilmu itu adalah ilmu itu digali dengan sedikit demi sedikit. Ilmu itu diraih, dipelajari dengan sedikit demi sedikit. Tidak bisa ilmu itu diraih secara, ya, full dalam waktu singkat, tidak bisa. Tidak bisa seseorang mengetahui seluruh seluk-beluk perkara akidah, tetapi dia tidak mempelajari kitab-kitab akidah yang ringkas. Tidak bisa seseorang itu mempelajari fikih, mengetahui, ya, seluruh khilaf yang ada di kalangan mazhab, kecuali dia harus terbiasa dulu dengan, ya, satu gaya pendalilan atau satu sudut pandang pendalilan, baru kemudian dia bisa kokoh
memiliki yakni ilmu yang kokoh dalam masalah-masalah fikih. Maka semua bidang ilmu syar'i itu hendaknya seorang penuntut ilmu itu al-iktisari 'alal maisur, hendaknya membatasi diri pada sesuatu yang mudah bagi dia untuk dia pelajari. Bagaimana dengan yang susah? Nanti setelah yang mudah dipelajari, yang awalnya susah menjadi tidak sesusah yang sebelumnya, tidak sesusah seperti sebelumnya. Lama-lama menjadi mudah biiznillah taala. Ini cara menuntut ilmu. Ya, ini di antara makna dari frase ini. Di antara makna lain dari frase ini adalah diselaraskan dengan frase setelahnya. Al-iktisari 'alal maisur wa qadril kifayah minad dunya. Membatasi diri pada sesuatu yang mudah untuk diraih berupa apa? Berupa nafkah. Ini di antara makna lain kalau kita melihat konteks frase setelahnya. Yaitu maksudnya ini tidak terlalu ngoyo, maksudnya begitu ya. Dalam masalah dunia, maka iktisari 'alal maisur, membatasi diri pada yang mudah untuk dilakukan dan membatasi diri pada kadar kecukupan dari dunia. Jadi tidak tamak dan tidak serakah. Tapi seorang penuntut ilmu itu mengetahui batasannya. Ini dirasa sudah cukup, maka waktu sisanya adalah untuk menuntut ilmu syar'i. Begitu ya. Jadi jangan seperti orang kafir menggunakan seluruh waktunya untuk dunia, sehingga tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Ya memang gak kenal din yang lurus, sehingga semua waktunya digunakan untuk dunia. Nah ini tidak bisa seorang penuntut ilmu demikian. Jadi memang harus ada pengorbanan. Pengorbanannya berupa sebagian waktunya digunakan, didedikasikan untuk ibadah dan menuntut ilmu syar'i. Dan ini bisa kita pahami dengan mudah. Contohnya misalkan sholat 5 waktu, betul tidak? Itu kita dedikasikan waktu untuk di sekitar waktu sholat, untuk kita istirahat, kemudian ambil wudu, menuju ke masjid, kemudian sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah sebelum atau setelahnya, kemudian setelah itu balik lagi ke pekerjaan kita. Nah ini berarti apa? Kita mendedikasikan waktu kita untuk hal tersebut. Tidak seperti orang kafir yang khalas mau waktu sholat, mau tetap jalan, dia tetap mikirin pekerjaannya. Bahkan anak dulu di US itu pembimbing anak kirim email jam 2 malam. Jam 2 malam masih kerja. Jadi benar-benar ngoyo. Beda kalau di UK. Di UK itu lebih enjoy orang-orangnya ya. Jam 3, jam 4, ayo kita minum teh bersama gitu. Jadi masing-masing daerah memiliki yakni kekhasan masing-masing. Akan tapi intinya di sini adalah penuntut ilmu harus mendedikasikan waktu untuk beribadah, kemudian juga untuk menuntut ilmu syar'i. Wal qanaah bidzalika an syaghlil qalbi bitta'alluqi biha. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki qanaah, harus memiliki sifat qanaah, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, puas dengan apa yang telah kita miliki dari dunia. Sehingga apa? Sehingga ini tidak menyibukkan hati. Qanaah bidzalika an syaghlil qalbi. Ketika kita puas, tidak tamak dan tidak serakah, ini bukan berarti kita tidak kompeten di bidang dunia kita, betul tidak? Tidak berarti demikian. Akan tapi kita sadar bahwa seluruh waktu kita tidak bisa digunakan untuk ini semua. Sama seperti tidak bisa seluruh waktu kita digunakan untuk kerja, pasti ada waktu untuk istirahat, makan siang. Itu sebuah keharusan. Tidak ada orang kemudian kepikiran gimana kalau waktu makan siang anak tidak ada waktu makan siang sama sekali. Dan waktu makan malam juga nggak ada juga, semuanya kerja. Nggak ada orang seperti itu, betul? Nah, maka demikian pula kalau cuma makan saja begitu, maka apalagi menuntut ilmu syar'i lebih penting daripada makanan. Mengapa? Karena jadi kalau makanan penting, menuntut ilmu syar'i lebih penting lagi. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena kalau kita butuh terhadap makan dan minum paling cuma 3 kali atau berapa kali dalam sehari. Minum lebih sering daripada makan.
Tapi kalau ilmu syar'i, setiap detiknya kita membutuhkan ilmu syar'i tersebut. Bitta'alluqi biha wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Jadi hati itu menjadi tersibukkan, hati itu menjadi sibuk dengan dunia ketika hati tersebut tergantung kepada dunia. Ya, jadi kita hendaknya memiliki sifat qanaah sehingga hati kita tidak tersibukkan dengan dunia, tidak tergantung pada dunia. Wa qalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha, dan ya hendaknya pikiran kita itu tidak boleh didominasi oleh dunia. Kemudian ya tafriqil ham bisababiha, yakni passionnya kemudian terbagi, ya. Jadi ada passionnya kemudian yang harusnya kita fokus untuk akhirat, dunia itu kita jadikan sebagai bekal untuk akhirat, ini malah dunia malah dijadikan sebagai tujuan utama. Fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil atma'i bid dunya wal iktsari minha wa ta'assufi ala fa'itiha ajma'u liqalbihi. Karena sesungguhnya ketika hati itu keluar dari ketergantungan terhadap dunia, keluar dari ketamakan terhadap dunia, keluar dari memperbanyak dunia, yakni tamak dan serakah, wa ta'assuf ala fa'itiha, dan ya marah atau ya menyesal sekali kalau kehilangan sesuatu dari dunia, maka kalau kita berhasil terbebas dari ini semua, ini ajma'u liqalbihi, ini lebih baik untuk hatinya, lebih menyatukan hatinya, tidak tercerai-berai hatinya. Ya. Jadi dunia itu kita paham bahwa dunia itu cuma sebagai bekal untuk akhirat. Sehingga ya ini bukan berarti kita tidak kompeten di dunia, di bidang kita masing-masing. Kompeten, harus kompeten, tapi diniatkan untuk misalkan untuk dakwah. Kalau kita kompeten, maka rekan-rekan kerja kita di kantor itu bisa melihat bagaimana, oh ini orangnya ngaji, dikenal sebagai orang yang taat, dan di dalam bidang dunianya dia profesional, dia amanah. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Yakni di satu sisi dia harus kompeten di seluruh bidang yang dia geluti. Tapi kompetensi ini atau keinginan dia untuk kompeten dan profesional dan amanah di situ, dia niatkan untuk akhirat. Dia niatkan untuk dakwah. Ya. Ini yang benar. Adapun kalau dia kompeten dan profesional dan amanah, untuk apa? Untuk memperbanyak hartanya, sekedar untuk meraih harta, maka inilah yang kemudian disebutkan oleh penulis, hatinya menjadi tercerai-berai, hatinya menjadi sibuk dengan dunia, hatinya menjadi ya pikirannya menjadi dikalahkan dengan seluruh kesibukan dunia tersebut. Kalau sudah seperti ini, akan sedikit waktu untuk beribadah dan menuntut ilmu syar'i. Ketika sholat kepikiran kerjaannya, ketika menuntut ilmu syar'i duduk di kajian kepikiran ya urusannya. Ajma'u liqalbihi wa arwahu lisirrihi, ya lebih menyatukan hatinya, tidak tercerai-berai, dan lebih ya membuat nyaman kondisi batinnya, sir yakni batinnya. Wa asrafu li nafsihi, lebih memuliakan dirinya. Wa a'la limakanatihi, lebih meninggikan derajatnya. Wa aqallu lihussadihi, lebih mempersedikit orang yang hasad kepadanya. Wa ajdaru lihifdzil ilmi wasdiyadihi, dan lebih memudahkan dia untuk menjaga ilmu dan menambah ilmu. Kuncinya adalah pada ya keutuhan hati kita. Apakah hati kita itu totalitas untuk menuntut ilmu syar'i atau tidak? Jadi semua yang dia lakukan dari urusan-urusan dunia itu dia niatkan untuk perkara akhirat semua. Jadi tujuan utamanya adalah akhirat. Semuanya yang terkait dengan dunia, pekerjaannya, bisnisnya dan lain-lain, itu dia niatkan untuk akhirat. Ya. Jadi ini bukan berarti kemudian kita, perkataan penulis jangan disalahpahami, oh berarti ana belajar ilmu syar'i, mahasiswa misalkan belajar ilmu syar'i,
20 jam sehari. Kuliahnya gimana? Oh, enggak usah. Ya, ini taqallul minad dunya, bersedikit dari dunia, enggak perlu kita kuliah. DO antum nanti. Betul? Tidak berarti demikian. Jangan disalahpahami ya hal ini. Kita lihat misalkan para sahabat, mereka selain orang-orang yang semangat terhadap perkara akhirat, mereka itu ada yang profesinya macam-macam. Ada yang profesinya petani, ada yang profesinya pedagang. Dan banyak dari mereka sukses di bidang dunianya masing-masing. Betul tidak? Ini para sahabat. Apakah kemudian kita katakan tentang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, antum ini tamak terhadap? Tidak bisa demikian. Betul tidak? Padahal mereka tajir sekali, ya. Tajir di istilah Indonesia ya. Kalau tajir bahasa Arab kan pedagang. Pedagang itu biasanya tajir ya. Tajir dalam bahasa Indonesia ya. Tajirun tajir ya. Tajir. Nah, jadi walidzalik qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi'i tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri wal qanaati wal i'radi an talabid dunya wa aradihal fani. Oleh karena itu sedikit orang yang bisa meraih ilmu nasiban wafiran. Ya, walidzalik qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi' tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri wal qanaati wal i'radi an talabid dunya wa aradihal fani. Jadi sedikit orang yang bisa meraih banyak dari ilmu kecuali orang yang man kana fi mabadi' tahsilihi, kecuali orang yang pada awal menuntut ilmu tersebut. Ya, ini ana agak bingung dengan kalimat ini ya sebentar. Qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi' tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri wal qanaati wal i'radi an talabid dunya. Aywa. Jadi sedikit orang yang bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dengan banyak kecuali ketika dia menuntut ilmu tersebut, pondasi dia menuntut ilmu itu dibarengi dengan kefakiran, keqanaahan, dan berpaling dari meraih dunia dan segala pernak-pernik dunia yang fana. Jadi kebanyakan kasusnya na'am. Itulah mengapa kebanyakan para ulama itu adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan ya kehidupan yang cukup, atau bahkan kita sebut bisa jadi ya fakir miskin. Banyak para ulama demikian. Mengapa? Karena saking semangatnya mereka untuk menggunakan waktunya untuk ilmu syar'i. Jadi mereka sendiri yang memilih, ya. Tetapi tentunya di sini memang mana yang lebih utama begitu ya. Ini bisa jadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau ana lebih cenderung pada pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa seseorang itu harus tetap berusaha untuk supaya dunianya cukup, supaya dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Taib, supaya dia tidak perlu menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Jadi standar cukup itu dipenuhi, baru kemudian dia menuntut ilmu syar'i sebanyak mungkin yang dia mau. Nah, alhamdulillah kalau misalkan ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki untuk dia, walaupun waktu yang dia berikan secukupnya saja, tetapi ternyata bisnisnya berkah misalkan, atau ternyata ya karirnya lancar misalkan. Jadi di sini apapun kondisinya, antum memilih waktu berapa lama untuk bekerja, tetap harus kompeten dan tetap harus profesional, bukan malas-malasan. Contoh misalkan ulama kontemporer sudah meninggal dunia, sudah wafat, tapi yang termasuk di spektrum mencukupkan diri dengan sangat-sangat cukup saja. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Taib, Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya apa? Beliau bekerjanya apa? Tukang arjam, tukang arloji, ya. Maka di di tempat beliau cuma buka setiap harinya mungkin 2 jam, 3 jam.
4 jam. Tidak dari pagi sampai sore, tapi 3 jam 4 jam. Kemudian selesai, kemudian beliau menghabiskan banyak waktu di perpustakaan. Nah, ini contoh ulama yang benar-benar membatasi diri. Yang jelas ini sudah cukup, khalas. Ya, ini Anda gunakan. Tapi ketika dalam 3 jam 4 jam beliau bekerja, kompeten tidak? Kompeten. Beliau termasuk ahli arloji yang masyhur juga, begitu ya. Makanya mungkin kalau karena itulah, walaupun cuma buka 3 jam 4 jam, banyak orang yang yakni mempercayakan arlojinya ke beliau. Jadi ini diantara contoh ulama yang demikian. Ada contoh juga yang yakni tidak atau lebih merasa atau lebih fleksibel dalam masalah waktu kerja, ya. Tapi kemudian di waktu sisanya tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Misalkan banyak juga ulama yang seperti itu. Yakni bekerjanya dari pagi sampai siang atau bahkan sore, tapi sisanya. Nah, contoh yang seperti ini guru ana sendiri, Syekh Abdul Mun'im Elamin di Amerika Serikat. Syekh Abdul Mun'im rahimahullah ya meninggal dunia tahun lalu karena Covid ya. Beliau istilahnya mungkin kalau di Indonesia PNS di salah satu kementerian di Amerika Serikat. Kalau sebagian khawarij ini disebut tauhid ya, ini kerja ke pemerintah. Betul tidak? Ajib ya ini. Allahul musta'an. Tapi beliau PNS di sana, di Amerika Serikat. Pagi sampai sore. Sisanya apa? Ngajar fikih. Nah, kita kalau nanya ke beliau, Syekh, apa hukum dari masalah ini misalnya? Nanyanya di parkiran, yakni pembicaraan yang cukup disebutkan hukumnya, tapi beliau akan menerangkan seluruh mazahib, dalil-dalilnya, dan kita berdiri di parkiran. Ya ini sampai kita merasa kita kayaknya salah nanya, jangan nanya di tempat ini. Beliau jadinya berdiri lama begitu maksudnya ya. Jadi beliau ilmunya sangat luas, akan tapi kita lihat. Nah, ini contoh ya ulama yang waktu kerjanya dari pagi sampai sore, tapi beliau tetap yakni semangat untuk menuntut ilmu di waktu-waktu sisanya. Sehingga kita lihat di sini, wa sayati fi hadzal naw'i aktsaru min hadza fi adabil muta'allim insyaallah taala, dan akan datang insyaallah yang lebih banyak dari hal ini. Topik ini akan dibahas lagi lebih banyak di pembahasan ketika dibahas adab penuntut ilmu insyaallah taala. Sampai saat ini kan baru dibahas adab pengajar ya. Kita masuk pada adab yang keempat, ar-rabi', ayuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsi. Hendaknya seorang pengajar itu mencintai muridnya, mencintai sesuatu untuk muridnya sebagaimana dia mencintai sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan di hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan hendaknya seorang pengajar itu membenci sesuatu terjadi kepada muridnya sebagaimana dia membenci sesuatu tersebut kalau terjadi pada dirinya sendiri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akramun nasi alayya jalisi. Orang yang paling mulia bagiku itu adalah orang-orang yang duduk di majelisku, yakni murid-murid beliau. Alladzi yatakhatta riqaban nasi ilayya, yang melangkahi ya pundak-pundak manusia untuk menuju kepadaku, yakni bersemangat untuk menuju majelisku. Law istata'tu alla yaq'a adz-dzubabu 'alaihi la fa'altu. Kalau aku mampu agar lalat tidak menghampiri dia, lalat tidak hinggap di badan dia, maka sungguh akan aku lakukan itu. Yakni sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak suka kalau ada lalat hinggap di badan beliau sendiri, betul tidak? Nah, jadi maksudnya ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang menjelaskan aplikasi dari hadis barusan ya. Jadi bahkan pada hal yang kecil sekalipun, yakni ketika kita tidak suka kalau ada lalat
ya berseliweran di sekeliling kita, maka demikian pula kita tidak suka lalat berseliweran di ya orang lain atau di murid-murid kita. Ini kan sedang membahas adab pengajar ya. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqau alaihi fayu'dhini. Di riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya lalat la yaqau alaihi, kalau lalat itu hinggap di badannya, di badan muridnya, fayu'dhini, maka itu akan menggangguku. Itu akan ya menyakitiku, yakni tidak suka. Nah, ini berarti apa? Ini aplikasi dari hadis tadi. Dicontohkan langsung oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau mengajarkan kepada kita. Bahkan hal sekecil ini beliau tidak suka, begitu ya. Hal kecil yang beliau tidak suka terjadi pada dirinya sendiri, beliau juga tidak suka terjadi pada muridnya. Wa yabbaghi ayya'taniya bimasalihit talib, dan hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan maslahat dari murid. Wa yu'amilahu bima yu'amilu bihi azza auladihi minal hunuwi wasyafaqati alaihi, dan hendaknya dia bermuamalah dengan muridnya sebagaimana dia bermuamalah dengan anak-anaknya yang paling dia sayangi. yakni dia bermuamalah dengan hunu, dengan syafaqah, dengan ya penuh kasih sayang. Wal ihsani ilai, berbuat baik kepadanya. Wasabri ala jafa'in rubbama waqa'a minhu, dan hendaknya pengajar itu bersabar atas perilaku tidak beradab atau perilaku kasar yang bisa jadi muncul dari muridnya. Wa naqsin la yakadu yakhlul insanu anhu, dan hendaknya bersabar dari kekurangan yang tidak ada manusia yang bisa terbebas dari kekurangan, pasti ada kekurangan. Wa su'i adabin fi ba'dil ahyan, dan bisa jadi ada adab yang buruk pada sebagian waktu. Wa yabsutu uzrahu bihasabil imkan, dan hendaknya seorang pengajar itu memberikan uzur kepada muridnya ya sebisa mungkin. Wa yuqifuhu ma'a dzalika 'ala ma sadara minhu binushin wa talattufin, dan hendaknya kalau ada kekurangan atau ada adab yang buruk, maka pengajar tersebut itu menasihati ya dengan lemah lembut, la bi ta'nifin wa ta'assufin, tidak dengan kasar atau keras, qasidan bidzalika husna tarbiyatihi, dengan meniatkan ya pendidikan yang baik untuk muridnya, wa tahsina khuluqihi, memperbagus akhlaknya, wa islaha sya'nihi, meluruskan urusannya, perkaranya. Fa in arafa dzalika li dzakaihi bil isyarah fala hajata ila sarihil ibar. Kalau seorang pengajar mengetahui bahwa muridnya ini cerdas, cukup dengan isyarat saja atau sindiran sedikit saja, muridnya sudah memahami, maka tidak ada kebutuhan untuk menggunakan kata-kata yang jelas ya dalam menegur. Wa illam yafham dzalika illa bisarihiha atabihi. Kalau muridnya tersebut tidak paham kecuali dengan lafaz yang sharih, maka pengajar tersebut bisa mengucapkan dengan lafaz yang sharih. Wa ra'at tadarruj fi talattuf, dan hendaknya dia memperhatikan bertahap dalam masalah lemah lembut. Awalnya lemah lembut, kalau masih belum paham juga sedikit diperkeras, kalau belum paham juga sedikit diperkeras lagi. Wa yu'addibuhu bil adabis saniyah, dan hendaknya seorang pengajar itu ya mendidik muridnya dengan adab yang tinggi, adab yang bagus. Wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardhiyah, menyemangati dia untuk memiliki akhlak yang diridhai oleh Allah. Wa yusihi bil umuril urfiyah 'alal awdha'i syar'iyyah, dan mewasiatkan dengan perkara-perkara urfiyah. Allahu a'lam, yang dimaksud dengan perkara urfiyah di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang sehari-hari gitu ya, yang biasa dilakukan dan itu sesuai dengan al-awdha'i syar'iyyah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jadi maksudnya mewasiatkan jangan sampai antum melakukan yang haram, jangan sampai antum melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Memang tidak sampai haram, tapi ini tidak pantas dilakukan oleh penuntut ilmu. Ini tidak pantas dilakukan oleh ya tulabul ilm misalkan. Jadi al-umur al-urfiyah di sini maksudnya adalah perkara yang itu urfnya demikian, pantasnya demikian. Kalau antum tidak melakukan atau menyelisih hal ini, itu tidak pantas berarti. Tidak ada ceritanya penuntut ilmu ya
misalkan di majelis misalkan sambil mendengarkan kajian, kalau sandaran ke belakang mungkin masih ya, misalkan tepat di dinding mungkin masih dipahami. Tapi kalau duduknya sambil begini ya, udah kayak sambil sambil sudah kayak mau tiduran begitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang pantas dilakukan di majelis ilmu. Ini contohnya. Misalkan. Contoh lain misalkan penuntut ilmu tapi kemudian penuntut ilmu akhwat tapi kemudian pajang foto di sosmed. Atau misalkan punya barang dagangan, jual hijab misalkan, jual cadar misalkan, kemudian pasang video modelnya dia jalan begitu, kemudian divideokan, kemudian dipasang di sosmed. Banyak sekali sekarang, betul tidak? Ini tidak pantas dilakukan oleh, bahkan tidak hanya kaum muslimin tidak pantas seperti ini. Ini itu fitan, ya maksud saya. Bahkan apalagi penuntut ilmu lebih tidak pantas lagi. Kalau jualan cadar, jualan hijab, maka halas, yang dipajang fotonya hijabnya saja, cadarnya saja, jangan sama orangnya, itu mengundang fitan. Ini hal-hal yang tidak pantas, bahkan itu bisa jadi mengarah kepada haram. Ya, jadi ini contoh misalkan. Jadi, ya ini seorang pengajar harus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, awalnya dengan lembut. Tapi kalau tidak bisa dengan lembut, atau dengan isyarat, atau dengan sindiran sedikit, maka bisa diperkeras, sehingga murid-muridnya tersebut bisa memahami bahwa ini salah, yang benar begini, begitu ya. Jadi kalau antum misalkan, ini sebagian santri mendapati guru antum itu keras kepada antum, ya ini bisa jadi karena dari dulu-dulu sudah dilemah lembuti tapi tak pedes, kalau kata orang Madura. Apa tak pedes? Bahasa Sundanya apa ya? Karena harus belajar bahasa Sunda. Tidak mempan. Apa? Iya, anak takut untuk mengucapkannya ya. Ini takut salah sekarang ya. Perlu kursus dulu. Bahasa Sunda. Tapi anak cuma taunya tiserelak sama ticengklak ya. Ya ini. Baik. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Maka di sini kita lihat, ini sembari menunggu waktu Isya, ya, tanggung kalau masuk ke adab kelima, kita lihat di perkataan penulis, wajib untuk mencintai kepada murid sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau seorang pengajar ingin dirinya sendiri paham ilmu syar'i dengan baik, dengan mungkin, maka dia juga harus ingin muridnya paham ilmu syar'i dengan baik dan dengan mungkin juga. Kalau pengajar tersebut mencintai kepada dirinya sendiri, dia ingin supaya ya dakwahnya berkah, dakwahnya tersebar begitu ya, maksudnya ilmunya tersebar, maka dia juga menginginkan muridnya untuk ilmu murid-muridnya tersebut tersebar. Ya, sehingga wajib bagi pengajar untuk memastikan bahwa murid-muridnya tersebut, apalagi yang memang punya potensi menjadi pengajar nantinya, wajib ini untuk disiapkan agar dia siap menjadi pengajar. Menjadi pengajar itu tidak hanya ya dari sisi ilmunya saja, tapi dari sisi adab ini tadi, seperti contohnya tadi. Dari sisi ya manhajnya juga. Kan tidak mungkin kemudian ya muridnya cuma diajarin ilmu tapi ternyata di sosmednya masih sering diisi dengan hal-hal yang tidak berguna misalkan. Sosmednya, Instagramnya misalkan diisi dengan video-video aneh yang itu biasanya di-share bapak-bapak di grup WA keluarga misalkan. Begitu. Ya, ini tidak bermanfaat gitu loh maksudnya. Seorang penuntut ilmu yang apalagi dia berpotensi untuk menjadi pengajar ilmu syar'i, maka wajib untuk memperhatikan bahwa yakni dia harus memiliki standar yang tinggi untuk dirinya sendiri. Sadarilah bahwa antum diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu syar'i sampai pada level ini dan bisa berpotensi untuk menjadi pengajar. Antum harus berpikir bahwa ini bagaimana nanti umat Islam, kaum muslimin, kalau orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i dengan sistematik seperti ini, tapi kemudian ternyata sikapnya sama seperti sikap orang-orang awam misalkan, yang
Kalau ketemu dengan teman, ya tidak ada perbedaan antara sikap antara penuntut ilmu ini dengan orang lain, teman-teman yang lain gitu ya. Yang lain brabro-brabro, dia juga brabro-brabro, misalkan. Misalkan saja ya. Sikapnya sama, menggunakan lafaz-lafaz dan kata-kata, pilihan kata yang sama seperti yang digunakan oleh orang-orang awam. Seorang penuntut ilmu, apalagi yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pengajar, jangan sia-siakan nikmat ini. Harus pikirkan, ini nanti kaum muslimin gimana kalau ana yang alhamdulillah, ya, antum harus pikirkan, ana yang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sistematik menuntut ilmu dengan baik, bisa bahasa Arab, ya, kemudian bisa baca kitab Arab gundul, kemudian sudah ada kesempatan besar belajar akidah, terstruktur fikih, terstruktur usul, terstruktur ilmu hadis, terstruktur, kemudian ternyata sikapnya sama seperti orang awam. Ini menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti gimana umat Islam, kaum muslimin? Antum nanti dipertanyakan nanti di akhirat. Sekali lagi anak ingat, ini sudah isya atau belum? Belum ada tanda-tanda ya. Oh, ini sudah. Fardu kifayah itu belum tercukupi. Apa hukum yakni mengajarkan ilmu syar'i? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang cukup, kalau sudah cukup pengajar, maka cukup. Kalau belum, maka semuanya berdosa kalau tidak berusaha untuk mengisi kekosongan itu. Apakah fardu kifayah sudah terpenuhi? Belum. Berapa jumlah pengajar di setiap kota di Indonesia? Masih sedikit sekali. Walaupun antum merasa dakwah semarak gitu ya, tapi masih jauh. Masih banyak kaum muslimin yang belum mendapatkan akses kepada guru yang ya bisa mengajarkan ilmu syar'i dengan baik. Perbandingan jumlah guru dengan seluruh kaum muslimin masih sedikit, masih kecil sekali. Jadi fardu kifayah belum terpenuhi. Kalau antum diberikan nikmat oleh Allah bisa menuntut ilmu syar'i dengan baik, tapi kemudian antum sikapnya masih sama seperti orang awam, yang tadi yang Anda bilang, ini cuma contoh saja ya, brabro-brabro begitu ya. Sikapnya sama, selengeannya sama. Bukan berarti kemudian penuntut ilmu boleh selengean, bukan maksudnya. Maksudnya sama-sama selengean seperti orang awam begitu ya. Maka ini bentuk menyanyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, di mana kita sampai pada adab yang kelima dari seorang pengajar kepada muridnya. Al-khamis ayyasmaha lahu bi suhulatil ilqa fi ta'limihi wa husnit talattufi fi tafhimihi. Hendaknya seorang pengajar itu memberikan kelapangan kepada muridnya dengan cara mempermudah cara pengajaran dan memperbagus ya metode penyampaian ketika memahamkan materi pada muridnya tersebut. La siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi wa jaudati talabihi. Khususnya kalau si murid tersebut memang pantas untuk menerima ilmu tersebut karena adabnya bagus dan ya dia menuntut ilmunya juga bagus. Jadi di sini kita lihat la siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi. Hal pertama yang disebutkan oleh penulis, faktor yang menjadi pertimbangan guru ketika mengajarkan ilmu kepada muridnya, dilihat adabnya bagus atau tidak. Ya, jadi ketika adabnya bagus, maka semakin semangat gurunya untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Dan semakin ya menuntut ilmu dari si murid tersebut semakin semangat, maka demikian pula guru juga lebih semangat lagi untuk mengajarkan ilmunya. Tapi kalau muridnya itu adabnya tidak bagus ya, atau menuntut ilmunya malas-malasan, maka nanti gurunya juga mengajarnya cuma sekenanya saja. Ya, ini adalah sesuatu yang kita bisa saksikan dimanapun, bahkan di ilmu dunia. Ngajar ilmu dunia, ya, ini bisa disaksikan bahkan di ilmu dunia.
apalagi di ilmu syar'i. Wa yuharriduhu ala dhabtil fawaid wa hifdzil faraid. Hendaknya seorang pengajar itu memotivasi, menyemangati muridnya untuk dhabtil fawaid. Apa itu? Mencatat faidah. Bisa mencatat, bisa mengingat, bisa menghafal, ya. Wa hifdzil faraid, dan menghafal masalah-masalah. Faraid di sini masail. Jadi menyemangati para muridnya untuk mencatat faidah, menghafalkan faidah, mencatat masalah-masalah yang dipelajari di ilmu syar'i dan menghafalkannya. Wala yaddakhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu wa huwa ahlun lahu. Hendaknya seorang pengajar tidak pelit dalam mengajarkan ilmu, tidak menyimpan ilmu, ya, tidak diberikan kepada muridnya, padahal muridnya tersebut bertanya kepada pengajar tersebut tentang ilmu itu, dan muridnya tersebut memang sudah pantas untuk belajar ilmu itu. Nah, ini tidak boleh bagi si pengajar untuk menahan ilmu tersebut. Li'anna dzalika rubbama yuhishul sadr. Karena ini bisa jadi akan mengarahkan kepada dada yang menjadi sesak. Wa yunaffirul qalba, dan hati menjadi, ya, menjauh dari si pengajar. Wa yurithul wahsyah, dan akan mengakibatkan adanya kegundahan di hati. Ini kok pengajarnya enggak mau, kok guru anak enggak mau mengajarkan ilmu ini, begitu ya, atau sebagainya. Wa kadzalika la yulqi ilaihi ma lam yata'ahhal lahu li'anna dzalika yubaddidu dhihnahu wa yufarriqu fahmahu. Demikian sebaliknya, hendaknya seorang pengajar tidak mengajarkan ilmu yang si murid tersebut belum levelnya untuk mempelajari ilmu itu. Si murid tersebut belum saatnya untuk mempelajari, ya, bidang ilmu itu atau topik itu atau materi itu. Karena ini akan membuat pikirannya tercerai-berai dan akan, ya, membuat pemahamannya juga tercerai-berai. Jadi belum memahami tentang usulul fiqh, tapi sudah mempelajari khilaf di antara berbagai mazhab. Ini tidak akan mendapatkan, tidak akan naik ilmunya, tidak akan sampai tinggi, gitu. Tidak akan menguasai bidang ilmu tersebut. Dia dapat wawasan, betul. Dia dapat, bisa jadi dia memahami dan bisa menghafalkan materi yang disampaikan, akan tapi dia tidak akan bisa, ya, ahli dalam bidang ilmu tersebut. Kenapa? Karena, ya, tidak sesuai dengan marhalahnya. Dia belum belajar usul fikih tapi sudah belajar ilmu khilaf di antara mazhab. Demikian pula dia belum belajar akidah yang lurus tapi sudah mempelajari bantahan-bantahan kepada akidah yang menyimpang. Ini juga tidak akan kokoh akidahnya. Jangan kira orang yang kokoh akidahnya dengan cara menyibukkan diri full dengan bantahan-bantahan terhadap akidah menyimpang. Tidak. Kekokohan akidah itu didapat dari mempelajari akidah yang lurus terlebih dahulu. Walaupun tampaknya bagi kita perkara yang sederhana. Jadi jangan malu ketika kita harus belajar Al-Qawaidul Arba'. Padahal Al-Qawaidul Arba' itu kalau di Saudi, di Timur Tengah, itu materi untuk anak SD. Ya. Salah satu usul untuk anak SD atau untuk anak SMP. Kitabut Tauhid untuk anak SMA. Bahkan SMP masih bisa itu Kitabut Tauhid. Jangan malu kalau memang itu kita belum paham, kita belum mungkin, kita belum kokoh, khalas, pelajari. Sebagaimana kita, ya, belajar hadza kitabun, hadza baitun, wa dzalika masjidun, hadza masjidun kabirun, wa hadza masjidun shaghirun. Ya, begitu ya. Itu di Timur Tengah itu dipelajari oleh anak mana itu? Anak TK, ya, betul tidak? Preschool, ya, hadza kitabun, hadza baitun. Ya, karena memang itu marhalahnya, kita belum paham itu, maka kita pelajari itu. Betul tidak? Anak-anak saja yang TK sekarang sudah bisa banyak mufradat, vocabulary di bahasa Arab, masyaallah. Ya, jadi terakhir nanya, benarkah bahasa Arabnya helikopter atau helikopter gitu ya? Yani itu bahasa mu'arrabah. Baik, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau belum marhalahnya jangan diajarkan, tidak masalah.
Tapi yang salah juga adalah ketika, jadi kalau belum marhalahnya diberitahu bahwa ini belum marhalah antum, tapi kemudian sambil diajarkan ini proses untuk menuju ke sana. Yang salah adalah tidak diberitahu, tidak diajarkan, bahkan tidak diberi motivasi atau bahkan dihalangi untuk menuju ke sana. Antum nggak akan kuat belajar kitab Al-Um karya Asy-Syafi'i, udah nggak akan kuat, nggak akan bisa, udah nggak usah belajar. Kalau belajar nanti antum sesat kalau belajar sendiri. Begitu ya. Orang akan takut untuk mempelajari kitab Al-Um karya Asy-Syafi'i. Harusnya bagaimana? Harusnya diberikan panduan. Kalau antum mau menuju ke sana, kalau antum mau mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang mujtahid mutlak, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebuah kitab besar dari awal fikih sampai akhir fikih, ditulis semuanya oleh seorang mujtahid mutlak. Kalau antum ingin tahu pola pikirnya seorang mujtahid mutlak, Al-Um. Tapi masalahnya jangan langsung baca itu, tapi bacalah runtutannya. Pelajari matan Abi Syuja' terlebih dahulu. Habis itu misalkan Umdatus Salik. Habis itu ke Minhajut Thalibin. Habis itu bisa ke Syuruhat Minhajut Thalibin, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Kemudian setelah itu ke kitab-kitab sebelum An-Nawawi, Al-Bayan lil Imrani, Syahrul Kabir Rafi'i, Kifayatul Nabi Nur Rif'ah, Bahrul Madzhab Ar-Ruyani. Kemudian Al-Mawardi, kitabnya apa? Al-Mawardi. Karena lupa, kitabnya Al-Mawardi. Kemudian Nihayatul Matlab karya Al-Juwaini. Baru setelah itu semua kokoh, baru kemudian Al-Um Asy-Syafi'i. Diberikan jalannya. Dan itulah mengapa kita hendaknya belajar mazhab supaya mudah jalannya. Bedakan antara belajar fikih untuk ta'allum, untuk mencapai tangga itu, dan belajar fikih untuk beramal. Beda. Ta'abbud dengan ta'allum berbeda. Kalau ta'abbud harus sesuai dengan dalil yang paling kuat, sesuai dengan studi kita saat ini. Biasanya kalau penuntut ilmu pemula, kita ngikut guru kita. Guru kita ngajarkannya begitu, halas begitu. Guru kita berfatwanya begitu, halas begitu. Tapi seiring kita makin lama makin tinggi ilmunya, kita bisa menelaah dalil sendiri, menimbang-nimbang sendiri. Nah, ya sudah, ikuti dalil yang terkuat menurut kita. Ini ta'abbud. Adapun ta'allum, maka ini kurikulum, harus belajar fikih untuk ta'allum, belajar fikih supaya kita bisa melahap Al-Um Asy-Syafi'i misalkan, atau Al-Mughni Ibnu Qudamah, atau Al-Majmu' An-Nawawi. Al-Majmu' tadi belum disebut ya. Atau Bada'i'us Shana'i di Hanafiyah. Itu kisah yang kita sebutkan sebelumnya, Bada'i'us Shana'i. Tahu antum? Mahar untuk menikahi Fatimah As-Samarqandiyah. Tayyib, antum sudah siap apa? Gimana kalau nanti calon istri antum minta dituliskan syarah terhadap matan Minhajut Thalibin misalkan, nggak nikah jadi itu susah ya, 10 tahun lagi ya. Begitu. Jadi ya akhwat, jangan berat-berat dalam mengajukan mahar, menetapkan mahar. Taib. Anda tidak tahu apakah ada akhwat di sini ya. Nih, kepada seluruh akhwat yang akan menyimak video ini setelahnya begitu ya. Taib. Jadi harus diberikan itu panduan untuk menuju ke sana. Jangan kemudian tulab, wah udah antum gak akan bisa mempelajari ini. Seolah-olah yang bisa mempelajari itu hanya yang mendapatkan karomah, yani wali, ya. Hanya yang bisa untuk bisa menjadi ahli di bidang itu hanya orang-orang yang bisa diberikan karomah. Ini perkataan Ibnu Badron bin Badron, ya, di dalam kitab beliau Al-Madkhal fil Madzhabil Hambali. Beliau berkata, seolah-olah jadi gara-gara pengajar yang salah dalam mengajarkan, salah metode dalam mengajarkan, sehingga membuat penuntut ilmu itu banyak yang merasa hanya orang-orang yang diberikan karomah yang bisa memahami ilmu ini. Yang bisa menjadi ahli dalam ilmu ini. Ini tidak boleh seperti itu. Harus diberikan panduan. Jadi di saat yang sama harus diberikan panduan, tapi di saat yang sama jangan, kalau memang bukan marhalahnya jangan diberi, jangan diajarkan sekarang. Orang yang baru masuk Islam kemudian diberitahu bahwa Al-Quran ada qiraah sab'ah.
Nanti kepikiran Al-Quran kok beda-beda jadinya begitu ya. Versi-versi mana yang benar? Orang nggak akan paham kalau belum marhalahnya. Kalau belum diberikan muqaddimah terhadap hal itu. Ini penjelasannya begini. Nah, kalau begininya itu diloncati langsung dijelaskan saja, maka bisa jadi menjadi syubhat. Dan banyak orang, ada kasus yang gara-gara baca terjemahan Ibnu Katsir jadi murtad. Gara-gara salah baca, antara salah terjemahan atau salah pikiran dia sendiri. Ada di US yang sempat murtad, seorang hafidz Quran. Sempat murtad, tapi alhamdulillah balik lagi. Kalau Anda sebut namanya, ini terkenal ya nih, di US. Karena masih remaja, masih labil sekali ya, masih labil sekali dan terpengaruh pergaulan US, tapi hafidz Quran, coba bayangkan. Tapi kemudian sempat murtad. Alhamdulillah, banyak para ustadz, para masyayikh di sana memberikan nasihat dan meluruskan syubhatnya, akhirnya ya taubat begitu ya. Fa in sa'alahu talibu syai'an min dzalik lam yujibhu. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang bertanya tentang sesuatu yang belum marhalahnya bagi dia, jangan dijawab. Wa yu'arrifuhu anna dzalika yadurruhu wa la yanfa'uhu. Dan hendaknya seorang pengajar itu menyadarkan murid tersebut bahwa ini bisa membahayakan, tidak memberikan manfaat kepada dia karena belum waktunya. Ya, ta'mul kibar samus sigar. Ya, makanan untuk orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Antum makan bakso kikil enak, tapi bakso kikil kasih ke anak bayi, bisa masuk UGD ya. IGD, betul tidak? Jadi di sini kita lihat hendaknya yakni menyadarkan murid tersebut, memberikan arahan kepada murid tersebut, ini belum saatnya dipelajari sekarang, tapi nanti. Wa anna man'ahu iyyahu minhu syafaqatun alaihi wa lutfun bihi la bukhlan alaihi. Dan bahwa dia pengajar tersebut tidak mau mengajarkan ilmu ini sekarang itu karena ya kasih sayang kepada murid tersebut. Bukan karena bakhil, bukan karena pelit ilmu. Thumma yuraghibuhu 'inda dzalika fil istihadi wat tahsil li yata'ahhala lidzalika wa ghairi. Dan kemudian setelah itu apa? Setelah itu hendaknya pengajar tersebut menyemangati si murid supaya dia bersemangat bekerja keras untuk menuntut ilmu, supaya dia bisa mampu untuk mencapai ilmu tersebut. Ilmu tadi yang ditanyakan oleh si murid tadi. Wa qad ruwiya fi tafsirir Rabbani annahu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Dan telah diriwayatkan di tafsir kata Ar-Rabbani. Ya. Di Al-Quran kata Rabbani yang dimaksud adalah orang yang mendidik orang lain, orang yang mendidik masyarakat dengan ilmu yang kecil terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maka di sini ya, inilah pentingnya untuk mengajarkan ilmu secara bertahap dan dari kitab yang lebih ringkas terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung mengajarkan yang tebal. Kalau mungkin ya menengah, tidak tebal ya, seperti contohnya kitab ini. Kalau di standarnya para salaf ini termasuk kitab yang tipis ya. Nah, ini kitab yang ringkasan seperti ini. Tapi kalau kita melihatnya sekarang kitab tebal, betul tidak? Jadi kalau tebalnya menengah seperti ini, misalkan begitu, ini kita anggap kitab Tazkiratus Sami ini tebalnya menengah misalkan, padahal harusnya ini teranggap kitab yang tipis. Selama itu materinya masih mudah untuk dipahami, tidak membutuhkan banyak hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum baca kitab ini, maka itu masih tidak mengapa. Sehingga ya, misalkan ketika belajar akidah, dahulukan dengan misalkan belajar Al-Qawaidul Arba' terlebih dahulu atau Salasatul Usul. Ya, kemudian setelah dua kitab itu baru misalkan Kitabut Tauhid, baru setelah itu ya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Qawaidul Arba', Salasatul Usul, Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ibnu Taimiyah, karena
Taimiyah itu banyak ya, keluarganya para ulama Taimiyah itu. Kemudian setelah itu Al-Aqidah At-Tahawiyah karya At-Tahawi, keponakannya Al-Muzani, ulama mazhab Hanafi ya. Jadi itu diantara contoh kitab Hanafiyah yang berisi akidah yang lurus, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Walaupun di sebagian masalah, yakni masalah tentang definisi iman, itu ada sedikit ketergelinciran dari At-Tahawi. Kemudian setelah itu ya bisa Hamawiyah, bisa Tadmuriyah. Setelah itu baru kitab-kitab yang ada sanadnya, kitab-kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, Al-Lalikai dan lain-lain ya, kitab-kitab kibar dari kitab-kitab akidah. Kalau fikih tadi telah kita sebutkan, itu contoh marhalahnya. Kalau usul fikih belajari dari Al-Waraqat terlebih dahulu misalkan. Baru kemudian Lubul Usul, baru kemudian Jam'ul Jawami, baru kemudian setelah Jam'ul Jawami baru antum bisa membaca kitab usul semuanya. Dari berbagai mazahib bisa. Tetapi ketika belajar usul fikih harus memperhatikan masalah akidah. Karena apa? Karena banyak penyimpangan akidah di kitab-kitab usul fikih. Terutama yang ditulis oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Mu'tazilah. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah, misalkan kalau kita balik lagi belajar akidah yang sederhana terlebih dahulu, yang dari kitab-kitab kecil terlebih dahulu, maka kita harus sabar dan kita harus semangat menyerap setiap masail yang ada di situ. Jangan kemudian, nah ini kan materi gampang ya, ini materi yang seru itu akidah. Kalau sudah bahas bid'ah Mu'tazilah atau bid'ah Khawarij gitu ya, bantahan-bantahan terhadap kesesatan Syekh Fulani gitu ya, telah tampak hakikatnya gitu. Kalau judul kajiannya begitu biasanya seru-seru gitu ya. Tapi giliran judul kajiannya ya makna tauhid rububiyah, itu jarang orang yang ya aduh makna tauhid rububiyah gitu kan. Padahal dia bisa memahami, dia bisa memiliki akidah yang kokoh setelah dia paham masail-masail yang dianggap bosan ini, dianggap membosankan ini. Contohnya misalkan ada masalah ya, yaitu awwal wajibin, kewajiban yang pertama. Apa kewajiban pertama? Memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Kewajiban yang pertama kewajiban yang diperintahkan pertama kali oleh syariat kepada hambanya, yaitu apa? Yaitu memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yakni memahami tauhid secara umum gitu ya, memahami kandungan kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid. Itu kewajiban yang pertama kali diwajibkan oleh syariat kepada kita. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman, betul tidak? Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan pertama kali oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman? Fa'alimhum annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yani atau kama qala. Yani mengajarkan tauhid terlebih dahulu, baru kemudian salat, baru kemudian zakat. Fa'alimu ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Ini masalah mendasar, masalah yang mudah, tapi ini kunci pondasi. Kalau sudah paham ini, maka nanti akan mudah untuk mempelajari. Ya, misalkan akidah-akidah yang menyimpang, kita langsung tahu ini salah. Gitu. Jangan kemudian kita bahas kayak tadi gitu kan. Ya, kewajiban pertama adalah belajar tauhid. Kelas. Ini perkara yang Anda sudah tahu dari dulu, walaupun antum enggak ajarkan Ustaz, Anda sudah tahu. Jangan seperti ini mentalitasnya. Apakah kita tahu setelah kita memahami tema itu, maka kita insya Allah akan mudah untuk terhindarkan dari syubhatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa awwal wajibin itu adalah ya al-ma'rifah, ma'rifatullah. Kewajiban pertama itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang bagaimana? Ma'rifatullah yang disertai dengan yakni pendalilan dan pendalilan yang kuat, disertai dengan dalil-dalil syar'i ataupun kauni. Ini kata-katanya Mu'tazilah.
Pendapat yang lain dari mereka, sama-sama dari Mu'tazilah. Awwalu wajibin, kewajiban pertama itu adalah asyak, ragu-ragu. Antum harus ragu-ragu dulu tentang Tuhan, tentang Allah, baru setelah itu, setelah antum yakin, baru keimanan antum sah. Kalau tidak demikian, maka keimanan antum tidak sah. Coba bayangkan. Gimana bantahannya? Kalau kita sudah belajar ya, materi tadi, bantahannya gampang. Hadis Mu'adz bin Jabal, selesai. Betul? Khalas, mudah. Kenapa harus awal wajibin adalah al-ma'rifah? Yang versi lain asyak, seperti itu perkataannya Ghazali kalau nggak salah, asyak dan lain-lain. Ya, ini membuat Islamnya orang Baduy gak sah semua itu nanti. Tidak, yang disebut ma'rifah di sini adalah ma'rifahnya seorang mustahid. Ma'rifatullah, ma'rifahnya seorang mustahid, paham dalil syar'i, paham dalil kauni dan lain-lain. Gimana orang awam? Keislamannya gimana? Nah, ini konsekuensi dari perkataan mereka, dan ini batil. Dan ini pemahaman menyimpang. Pemahaman yang benar gimana? Kewajiban pertama adalah tauhid, khalas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Sederhana. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Mudah tidak? Mudah. Tidak harus, antum harus memiliki hujjah. Hujjah yang dimaksud di sini adalah hujjah mantikiyah, pakai mantik bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara argumentasi ala mantik. Alam semesta ini ada. Kalau alam semesta ini ada, maka ya itu muqaddimah ula, ada muqaddimah surah, ada muqaddimah kubra dan lain-lain sebagainya. Anda harus ngajar mantik dulu sebelum antum keimanannya sah. Apakah harus demikian? Nah, tidak demikian, betul tidak? Jadi pemahaman yang menyimpang itu mudah untuk kita terhindar darinya. Langsung punya kita pondasi yang kokoh. Kenapa? Karena sebelumnya kita telah pelajari masalah yang tampak simpel tadi, tapi itu kunci supaya kita selamat dari syubhat ini. Ya. Contoh lain misalkan, ketika banyak syubhat tersebar, atau jangan syubhatnya dulu, kita sebutkan poin akidahnya dulu, yang tampak simpel. Apa? Meyakini bahwa syariat Islam, hukum Allah di dalam syariat Islam itu lebih sempurna dan lebih baik daripada hukum-hukum buatan manusia. Betul tidak? Jadi tidak boleh meyakini sesuatu yang menyelisihi Islam atau berbeda dengan Islam itu lebih baik dari Islam atau sama baiknya dengan Islam. Tidak boleh. Ini pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini dipelajari di akidah-akidah dasar. Nah, kalau kita paham ini, kita akan mudah untuk terhindar dari syubhat. Misalkan syubhat orang-orang yang mengatakan boleh bagi kita untuk mempelajari sosialisme karena itu kan cuma teori ekonomi. Itu kan cuma ya mazhab ekonomi, teori ekonomi saja, bahwa ada teori kapitalis, ada teori sosialis, ada teori komunis, ada teori lain-lain. Komunisme itu kan kalau kita hilangkan sisi akidahnya, ateismenya dan lain-lain, mengatakan agama adalah candu dan lain-lain. Komunisme itu apa asalnya? Teori ekonomi, betul tidak? Komunal, bahwa kepemilikan bersama, begitu ya. Demikian pula sosialisme, mirip. Walaupun berbeda, tapi mirip. Tapi ini kan sebagian orang mengatakan, apalagi mahasiswa ekonomi, ini kan cuma teori ekonomi, boleh kita pelajari dan kita bisa jadi kita terapkan kalau memang itu cocok dengan gitu ya. Dan ini bagus dan seterusnya, dan lain-lain. Meyakini boleh untuk menerapkan hukum yang bertentangan dengan Islam, apa hukumnya? Pembatal keislaman, berbahaya. Loh, kok bisa ini disebut bertentangan? Bukankah di dalam Islam kita sudah diatur tentang hak kepemilikan? Tidak sama Islam dengan sosialisme. Islam dan sosialisme dan komunisme tidak akan sejalan. Kenapa? Di dalam Islam sudah diatur hak-hak kepemilikan, hak individu bisa memiliki, yang dimiliki ya, kepemilikan terhadap harta. Bukankah di dalam Islam diatur tentang zakat, diatur tentang sedekah, diatur tentang waris, hak waris, diatur tentang hibah, diatur tentang banyak sekali yang menyatakan, yang menegaskan bahwa Islam itu
mengakui hak kepemilikan individu, betul tidak? Berarti berbeda dengan sosialisme dan komunisme, minimal dari sisi ini sudah berbeda. Sehingga kita harus meyakini bahwa syariat Islam inilah yang paling sempurna, inilah yang lebih baik daripada teori-teori itu. Nah, teori itu bisa dipelajari, akan tapi tidak boleh kita terapkan. Karena kalau kita menerapkan berarti sama saja menerapkan teori yang bertentangan dengan syariat Islam, pembatal keislaman itu, meyakini bolehnya. Sekedar menerapkan kufur asghar, tapi sekedar menerapkan yang dibarengi dengan meyakini, ya, amalan hati berarti meyakini bolehnya untuk menerapkan itu, atau meyakini bahwa itu lebih baik dari Islam atau sama baiknya dengan Islam. Ini pembatal keislaman. Dan ini dibahas di Matan Nawaqidul Islam, cuma 10 kalimat. Matan Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Pokok akidahnya mudah, dibahas di Matan Nawaqidul Islam yang itu ringkas sekali, cuma 10 kalimat. Ya. Tapi dengan kita mempelajari itu, kita bisa terhindar dari syubhat ini. Jadi sosialisme atau komunisme, walaupun cuma teori ekonominya saja, tidak boleh tidak boleh setuju dengannya atau bahkan menerapkannya dan mendukungnya, tidak boleh. Jadi banyak orang yang tergelincir dalam masalah ini. Kenapa? Tidak mau belajar akidah secara kokoh dari awal, tidak mau belajar akidah secara bertahap. Ya. Maka ini diantara ilustrasi bagaimana seseorang ketika mempelajari ilmu secara bertahap, dia akan ilmunya menjadi kokoh dan akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lebih susah di atasnya. Kalau dalam masalah akidah, lebih mudah bagi dia untuk terhindar dari syubhat-syubhat yang ada. Dan dia akan mudah untuk mempelajari kitab-kitab akidah yang berisi tentang materi-materi yang jelimet. Darut ta'arud bainal aql wan naql karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, atau kitab-kitab lain yang tingkat tinggi itu. Itu bisa, gimana cara memahaminya? Pelajari akidah yang mendasar terlebih dahulu. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan, 1 atau 2.